Kasus penipuan email bisnis rugikan sampai dengan 1,4 miliar. Satu warga negara asal Nigeria menjadi buronan. Jajaran di Treskrimsus Polda DIY berhasil mengungkap sindikat kejahatan cyber jaringan internasional dengan modus penipuan bisnis email kompres atau disebut dengan BAC. Korban adalah PT Pagilaran, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor bahan komoditas pangan teh curah di Yogyakarta. Total kerugian yang dialami korban mencapai 1,4 miliar. Dari hasil penyidikan, polisi berhasil melacak dua tersangka utama. Satu tersangka perempuan berinisial MT, berusia 46 tahun telah ditangkap. Sosok ini berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Sementara satu tersangka lain berinisial IG alias KN yang berasal dari Nigeria, Afrika masih menjadi buronan. Direktur Rekrimus Polda DIY AKBP Roberto Pasaribu mengatakan dalam kasus tindak pidana siber ini akan keterlibatan dari jaringan internasional. Aksi para pelaku lanjutnya tergolong licin, diawali dengan mengincar celah surat elektronik atau surel, terutama akun surel yang digunakan sebagai penunjang transaksi keuangan. Pergerakan dalam beraksi tergolong matang, diawali dengan mengidentifikasi target, menyasar korban yang memiliki transaksi keuangan, baik bisnis lokal maupun ekspor dan impor. Setelah mengidentifikasi target, pelaku kemudian berusaha mengambil alih surel tersebut. Setelah dikuasai, mereka kemudian menukar informasi surel untuk mengubah transaksi keuangan target dengan mengirimkan surel palsu dengan alamat surel yang dibuat mirip aslinya. Pergerakan para tersangka tak selamanya mulus. Terbukti dengan kecurigaan dari salah satu korbannya berupa PT Pagilaran yang bergerak di bidang ekspor komoditi pangan. Perusahaan ini awalnya melakukan transaksi dengan perusahaan asal Kenya Good Crown Food atau Global Tea Ltd. Saat pemeriksaan internal, ada dugaan transaksi kedua perusahaan bocor, hingga akhirnya ditemui adanya peretasan email kedua perusahaan. Adapun barang bukti dari kasus ini antara lain 2 unit telepon genggam, 2 buah buku tabungan, dan sejumlah dokumen pendukung lainnya. Tersangka mendapat ancaman hukuman semua di atas 5 tahun, dan saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan alat bukti lain atau korban-korban lain yang sudah dilakukan peretasan dengan modus BAC.